Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas topik tugas besar mengenai pengukuran presentasi dan performansi dengan metode balance scorecard. Ini adalah anggota kelompok kami. Jadi dengan jurnal analisis penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan pada studi kasus PT Perkebunan Nusantara X Unit Pabrik Gula Lestari Kertosono yang dibuat oleh Ika Yuniawati dan Juli Murwani. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis perusahaannya. Scorecard sendiri berarti kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Dan balance atau berimbang maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu finansial dan non-finansial, jangka pendek dan jangka panjang, serta internal dan eksternal. Dalam balance scorecard terdapat beberapa perspektif, yaitu perspektif finansial atau pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada perspektif pelanggan, mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan bersaing. Perspektif proses bisnis internal, yaitu proses bisnis apa yang harus dikuasai oleh perusahaan. Dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perusahaan dapat memelihara kemampuan tumbuh dan berkembang sumber dayanya. Dalam studi kasus ini, kami menganalisa pengukuran kinerja perusahaan dengan beberapa perspektif yang kami gunakan, yaitu keuangan, stakeholder, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Indikatornya adalah ROI, TATO, FATO, dan gross profit margin. Pada ROI, pabrik gula Lestari Kertosono tahun 2010 dan sampai 2012 mengalami kenaikan sebesar 4% pada tahun 2011. Kenaikan 4% tersebut dihasilkan dari selisih persentase ROI pada tahun 2011 dan 2010. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2012 sebesar 3,2%. Persentase ROI dihasilkan dari net profit dibagi dengan total aset. Yang kedua yaitu TATO. TATO atau total asset turnover 2010 hingga 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan sebesar 0,2912 pada tahun 2011 dengan persentase TATO 1,4777 yang memiliki selisih 0,2912 dengan tahun 2010. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,3499 pada tahun 2011. Untuk menentukan berapa besar TATO, yaitu sales dibagi dengan total aset. Yang ketiga yaitu FATO. FATO atau Fixed Asset Turnover pada tahun 2010 hingga 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Mengalami kenaikan sebesar 0,1024 dengan persentase FATO pada tahun 2011 1,0183 dan mengalami penurunan sebesar 0,1524 dengan persentase FATO pada 2012 sebesar 0,8659. Persentase FATO dihasilkan dari sales dibagi dengan fixed asset net. Yang keempat yaitu gross profit margin. Pada gross profit margin pada tahun 2010 hingga 2011 mengalami kenaikan. Kenaikan pertama pada tahun 2011 sebesar 1,4% dan kenaikan yang kedua yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,6%. Untuk menentukan gross profit margin yaitu selisih dari sales dan cost of goods sold dibagi dengan sales. Yang kedua adalah perspektif stakeholder. Jadi perspektif stakeholder dalam balance scorecard itu merupakan perspektif pelanggan yang diubah namanya menjadi perspektif stakeholder karena dalam PG Lestari Kertosono tidak terdapat adanya pelanggan, tetapi justru adanya stakeholder atau individu-individu yang menjadi satu untuk menjadi partner kerja untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. Dalam perspektif stakeholder pada PG Lestari Kertosono, yang diukur adalah tingkat akuisisi
stakeholder, tingkat retensi stakeholder, dan tingkat profitabilitas stakeholder. Pada tingkat akuisisi stakeholder pada tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan. Dilihat pada tabel dengan hasil poin minus. Pada tingkat retensi stakeholder mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan penurunan pada tahun 2012. Dan untuk tingkat profitabilitas stakeholder pada tahun 2011 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Yang pertama ada pencapaian target produksi, di mana membuat rencana tebang sebelum musim giling datang. Selanjutnya ada kapasitas giling harian terpenuhi, di mana perusahaan menata varietas tebu dan meningkatkan luas lahan tebunya. Selanjutnya ada penurunan jam berhenti, di mana perusahaan memilih tebu berkualitas tinggi yang selanjutnya akan diproses kurang dari 48 jam untuk mengurangi penurunan jam berhenti. Lalu yang terakhir ada target rendemen terpenuhi, di mana bagian instalasi akan memastikan kesiapan mesin sebelum masa giling dimulai. Selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfungsi untuk memungkinkan tujuan dari sudut pandang lainnya tercapai. Dalam tabel ini diketahui bahwa dalam 3 tahun periode yaitu 2010 sampai 2012 ukuran retensi karyawannya sebesar 10% dan produktivitas karyawannya semakin meningkat per tahunnya. Dimulai dari 2011 yang meningkat sebesar 2 juta sekian dan 2012 meningkat sebesar 11 juta sekian. Diketahui di sini di tabel ini bahwa kepuasan karyawannya yaitu sebesar 69,33%. Ini merupakan termasuk dalam kepuasan karyawan yang cukup memuaskan. Selanjutnya yaitu pengukuran bobot indikator dan skor tertimbang maksimal. Dapat diketahui di tabel yaitu jumlah indikator dan bobot itu sudah tetapan dari perusahaan. Selanjutnya adalah bobot indikator yang merupakan hasil dari bobot dibagi jumlah indikator. Lalu skor indikator diisikan sama dengan jumlah indikator. Lalu ada skor tertimbang maksimal yang didapatkan dari jumlah indikator dikali bobot indikator dikali skor indikator. Selanjutnya total skor tertimbang maksimalnya dijumlah dan menghasilkan total 351. Selanjutnya adalah memberikan nilai. Tetapan ABCD ini sudah ditetapkan dengan A4, B3, C2, dan D1. Setelah itu kita menentukan kelas indikator perspektif. Jadi indikator kerja tiap perspektif itu dihitung satu-satu. Di sini kami mengambil contoh ROI, di mana nilai target ROI 30% itu sudah tetapan dan nilai minimumnya adalah 0. Selanjutnya menghitung interval kelas ROI yang didapatkan dari 30 dikurangi 0 dibagi 4. Didapatkan nilai 7,5%. Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai masing-masing indikator tiap perspektif dan skor tertimbang. Pada tabel 8 ini dimasukkan data-data hasil perhitungan indikator tiap perspektif tadi ke dalam tabel, lalu ditentukan rata-ratanya. Setelah mendapatkan rata-rata, kita mencari skor indikator yang didapatkan dari rata-rata dibagi interval per indikator. Di sini kami misalnya mengambil contoh yang ROI, di mana skor indikator didapatkan dari 24,3% dibagi interval ROI tadi adalah 7,5%. Sehingga didapatkan skor indikatornya yaitu 3 dan nilainya adalah B berdasarkan tetapan tadi. Setelah itu dilakukan penjumlahan skor indikator tiap perspektifnya. Lalu dimasukkan ke dalam tabel 9, jumlah skor tertimbang dan bobot indikator. Bobot indikator sudah diketahui, sudah dihitung di tabel sebelumnya. Sehingga mendapatkan nilai skor di mana dia dapatkan dari jumlah skor tertimbang dikali bobot indikator, lalu dijumlah. Selanjutnya adalah penetapan kriteria standar penilaian. Kita di sini menghitung total skor yang didapatkan dari jumlah skor tertimbang dibagi jumlah skor tertimbang maksimum dikali 100%, di mana yang tadi sudah kita hitung di tabel, yaitu 356 dibagi 286 dikali 100%, sehingga hasilnya 81,4%. Dan kita lihat pada tabel 10 ini, 81,4% ini termasuk ke dalam interval AA, di mana interval 80 sampai 95 dengan kondisi sangat sehat.
Kemudian sebagai penutup, kami akan memberikan kesimpulan terhadap review jurnal kami. Dari hasil analisis balance scorecard diketahui bahwa kinerja pabrik gula Lestari secara keseluruhan adalah baik. Pada perspektif keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik, perspektif stakeholder baik, dan perspektif bisnis internal juga baik. Kemudian hasil positif juga ditunjukkan oleh perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karena tingkat kepuasan karyawannya cukup memuaskan. Sehingga metode pengukuran kinerja balance scorecard ini dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Demikian hasil analisa pengukuran kinerja pada PT Perkebunan Nusantara X Unit Pabrik Gula Lestari Kertosono. Terima kasih.